Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gunawan. Di sini saya dari pendidikan luar sekolah, yakni prodi yang sekarang udah diganti pendidikan masyarakat. Oke, langsung saja. Di sini karena kita berhadapan dengan bulan puasa ini, bulan yang penuh rahmat, penuh hidayah ini. Di sini saya pribadi ingin memberikan tips dan trik buat teman-teman semua yang ingin coba menghatam Al-Quran dalam waktu 30 hari lamanya di bulan Ramadan ini. Nah, perlu yang kita ketahui bahwa dalam bulan puasa ini kita dimana harus berlomba-lomba nih buat mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Dengan diantaranya salah satu perlombaan itu ya dengan membaca Al-Quran dengan sebanyak mungkin, tapi membacanya itu dengan tartil ya teman-teman di sini. Nah, ini tips dan trik yang saya dapat dan tahun kemarin pun sedikitnya saya udah terapkan, dan hari ini di bulan Ramadan kali ini saya mencoba untuk mengevaluasi dari kegiatan yang kemarin saya lakukan. Nah, berikut tips dan trik dari berikut ini tips dan trik buat teman-teman semua yang mau menghafal Al-Quran. Nah, kalau misalkan teman-teman punya Al-Quran kayak gini nih, atau yang sebarisnya itu kalau misalkan dihitung ada berapa baris ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, kalau misalkan ada barisnya 15, teman-teman dihitung ininya, misalkan kita uji yang bagian ini per lembar ya hitungannya. Kalau masuk ke ini jadi 2 lembar, jadi ngitungnya ke sini aja. Kalau misalkan teman-teman mau ngitung segininya per lembar ya mangga, itu mah terserah teman-teman. Tapi di sini tips dan trik yang saya mau bagikan, ininya dihitungnya per lembar. Ini per lembar. Jadi kalau misalkan kita ini jadi masuknya 2 lembar. Nah, untuk yang teman-teman ketahui nih, kalau di dalam Al-Quran itu satu juznya itu ada 10 lembar. 10 lembar versi yang ini nih yang dihitungnya selembar. Nah, kalau yang saya mau bagikan yang di ini hitungnya 2 lembar, itu ada 20 lembar. Nah, kalau misalkan satu juz itu ada 20 lembar dan dalam waktu 1 hari 1 malam lamanya ada 5 waktu untuk kita sholat, dari sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Tentunya pasti teman-teman bisa membaginya dengan 20 dibagi 5, yakni 4 lembar. 4 lembar versi ininya nih 1, terus ini 2. Kalau misalkan dihitung kayak gini berarti selembar. Berarti teman-teman bisa membaca dalam waktu, misalkan teman-teman nih setelah sholat zuhur baca 4 lembar. 4 lembar dari ini 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau misalkan teman-teman mau lebih ringan lagi, itu sebelum zuhur 2 lembar, sesudah zuhur 2 lembar. Itu memudahkan teman-teman untuk membaca Al-Quran biar gak mudah bosan gitu, biar gak pegel nih gimana. Itu tipsnya. Nah, itu untuk tips untuk teman-teman dalam waktu 30 hari lamanya untuk menghatam 1 juz Al-Quran. Nah, kalau misalkan teman-teman nih pengen lagi bersemangat yang tinggi, pengen menghatamnya itu 2 juz Al-Quran dalam 2 hatam Al-Quran, 2 kali hatam Al-Quran di dalam bulan puasa. Dalam bulan puasa ini kan 30 hari yang tadi saya sebutkan, berarti pengen teman-teman ada 2 kali hatam, berarti tinggal kita tambahinnya. Berarti kalau misalkan per waktunya 4 lembar, berarti teman-teman membacanya 8 lembar. 8 lembar. Nah, kalau misalkan teman-teman udah bisa semua dan udah membaginya 4 lembar sebelum zuhur dan sesudah zuhurnya 4 lembar. Nah, itu bisa menghatam 2 kali hatam untuk 30 hari lamanya di bulan puasa ini. Nah, Kak, gimana sih Kak kalau misal mengatasi bosan baca Al-Quran? Kalian juga harus punya target, teman-teman. Misalkan target dari waktu zuhur ke waktu asar, itu teman-teman harus, misalkan ini yang 1 juz ya, menghafal 1 juz. Di sini kita fokus 1 juz saja, minimal kita 1 juz 1 kali hatam dalam Al-Quran. Nah, untuk 1 juznya per hari, misalkan teman-teman di waktu zuhur saya sibuk nih. Berarti gimana caranya tuh teman-teman bisa meluangkan waktunya tuh? Meluangkan waktunya buat
misalkan zuhur mau setengah lembar, ya itu mah terserah teman-teman, yang pasti ada waktu teman-teman yang harus korbankan. Jadi misalkan kita mau santai-santai di waktu zuhur, berarti teman-teman harus sibuk di waktu asar, di waktu maghrib, dan atau mungkin di waktu subuh. Itu teman-teman harus menyempatkan waktu untuk mengejar ketertinggalan teman-teman dalam menghafal satu juz dalam satu hari. Ketika teman-teman sudah menghafal rutin satu juz dalam perharinya, itu teman-teman sudah diyakinkan dapat menghatam satu kali hatam Al-Quran itu dalam waktu 30 hari dengan satu juz Al-Quran perharinya. Itu tips dan trik dari saya. Oke, misalkan teman-teman masih ada yang merasa kebingungan dalam memahami tips dan trik saya yang bagikan pada channel YouTube kali ini, teman-teman bisa menanyakannya di kolom komentar. Nanti teman-teman tanya, silakan apa aja bebas. Atau mungkin saya pribadi mengalami kesalahan ketika menyampaikan tips dan trik ini. Mungkin ada teman-teman juga yang mempunyai tips dan trik lebih baik lagi. Silakan komen di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Subrek buat teman-teman berlangganan. Untuk misalkan saya ada channel buat tips dan trik apa lagi nih, itu teman-teman udah pasti tahu. Nanti ada notifikasi di handphone kalian untuk mendengarkan saya berikutnya. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini tugas dari dosen saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman, selamat menunaikan ibadah puasa. Jaga puasanya, kita tetap optimis terus, dan mudah-mudahan wabah corona pada tahun ini segera berakhir dan kita dapat berkumpul di